Konon katanya, kalau kita berjalan ke arah timur, maka kita akan bisa menemukan lautan bintang di atas gunung. Berbekal rasa ingin tahu, perjalanan mencari lautan bintang di timur Indonesia pun akan kita mulai bersama Volix. Dengan bermodalkan nekat, kali ini gue berinisiatif mengajak beberapa anak Volix buat ikutan keseruan trip dadakan ini ke Wirebook. Gue dan teman-teman Volix sudah sampai di bandara sekitar jam 2 dini hari. Dan kita semua akan flight jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena masih lama, gue luangin waktu sebentar buat bikin video OTD deh. Hehehe. Oke guys, jadi sekarang kita sedang berada di Bali. Kita lagi transit di sini kurang lebih 45 menit. Sekarang pukul 8.45 ya. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke Labuan Bajo. Jujur, gue sangat amat excited di trip ini. Meskipun ini kali kedua gue ke Wirebook ya, tapi teman-teman gue semua ini pertama kali. Dan gue sangat ingin sekali buat mereka tuh ngelihat lautan bintang di sana. Karena ya Wirebook ya itu adalah hal yang paling spesial di sana. Tunggu kita di sana. Dan lu pede itu hasilnya epic gitu? Oh, udah pasti sih, kan ada super steady-nya dia. Emang ngaruh ya? Wah, ngaruh banget. Nanti lihat aja nih hasilnya ya. Tuh, gak goyang sama sekali meskipun jalannya jelek. Ntar gue liat pas udah nyampe ya. Wah, ya, bro. Guys. Kita harusnya lewat situ, tapi ternyata banjir banget. Baru sepertiga jalan, tiba-tiba cuaca berubah menjadi tidak bersahabat. Dan pas banget akses yang harus kami lewati ternyata dilanda banjir. Akhirnya mau nggak mau kami menunggu 2,5 sampai 3 jam sampai banjirnya surut. Oke, jadi kita udah sampai di Dintor ya, dan kita memutuskan untuk stay 1 malam di sini karena tadi jujur sepanjang perjalanan jalannya kurang baik, cuaca juga kurang memadai, dan kita semua ngerasa kalau kita mendaki hari ini itu kita kurang fit lah intinya. Jadi kita memutuskan untuk rest dulu, dan besok pagi jam 7 kita akan mulai mendaki. Jadi sampai ketemu besok pagi. See ya.
Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, kami bangun dan bersiap untuk berangkat ke tempat trekking. Untuk menuju ke sana, memang harus menggunakan motor karena kondisi jalanan yang tidak mendukung jika menggunakan mobil. Werebo Epic! Jadi guys, sebelum kalian memasuki Kampung Werebo ya, kalian tuh sebaiknya baca tanda ini ya, sign yang ada di sini, karena itu semacam tata aturan ketika kalian mau memasuki Werebo. Nah di situ di pesan nomor 1 ada bunyi yang kalian tuh harus bunyikan lonceng ya, itu sebagai suatu penanda. Nah loncengnya tuh ada di bawah sini, tuh. Nah ini sebagai bentuk izin ya, dan sebagai bentuk pemberitahuan bahwa akan ada tamu yang datang ke Werebo. Jadi mari kita bunyikan ya. Oke. Ya. Sekarang mari kita masuk. Let's go. Dengar mimpo anak saya laut pulang diaman. Mengai laut itu tanah labar bewe lorda. Rontolo sesgi anak bara buat tuka keluarga Werebo. Neka babang neka langat. Piang tanah foto onen baru neka pangga neka tadu. Akuan Thomas. Nama Thomas. Nama Thomas. Nama Thomas. Usia 85 tahun. Ya sebagai ketua adat di sini. Sebagai ketua adat. Kalau Mas nih? Kan saya Lian. Ya. Di sini saya sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat untuk menerima tamu. Oh. Siapapun yang datang, tamu-tamu yang datang itu ya pasti bakal menaik kita. Salah satu fungsi, kan tadi saya sempat baru masuk ya, terus ada kentongan tuh ya. Oh ya, dari kita meminta izin itu ya, meminta penghormatan kepada leluhur. Ya, jadi kita minta izin dulu kepada mereka biar mereka tidak bertanya siapa yang datang, karena kita percaya mereka masih hidup. Itu, walaupun kita nggak bisa melihat mereka, makanya kita harus minta permisi dulu di tamu. Biasanya setiap hari interaksi antar warga atau kegiatan warga apa aja itu ya? Kalau interaksi antara warga atau kegiatan warga di sini itu berkebun, pada umumnya berkebun di sini. Berkebun. Nah, untuk berkebunnya itu sendiri apa aja ya yang menjadi komoditas utamanya? Oh ya, di sini tuh yang paling banyak itu kopi, bro. Kopi. Dan di sini memiliki 3 jenis kopi, yaitu Arabica, Robusta, sama Colombia. Lalu untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan itu biasanya dipenuhinya dengan cara apa ya? Oh ya, untuk kebutuhan sehari-hari itu contohnya beras. Ya kalau misalnya beras, kita jual kopi yang kita tanam kita dijual, kemudian beli berasnya dibawa. Ya, karena kita itu memiliki 2 kampung, Mon. Kampung Werebo ini sama Kampung Kombo, jadi kampung pemekaran. Ya. Kampung Kombo tuh ada di bawah dia. Di bawah. Bawahnya Dengek, Kampung Dengek. Ya. Masih satu desa lah dengan
desa ini. Oke, berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memang harus turun ke bawah ya? Iya, ada. Kewajibannya harus turun. Kewajibannya harus turun ya. Pak Thomas, di sini kan saya hitung ada 7 ya, 7 rumah ya. Nah, apakah 7 rumah itu mempunyai nama dan adakah tanda tertentu atau maksud tertentu? Ya, rumah itu karena kampung ini ada 7 pelindung. Iya, ada 7 pelindung. 7 pelindung ya? Ya, Oke. 7 tempat sini. Nggak aman. Oke. Ya, Tapi saya penasaran untuk desa Werebo ini apakah pernah terjadi musibah mungkin seperti kena angin puting beliung atau longsor? tidak. Tidak pernah ya? Kalau angin ya, tidak. Memang angin sering, tapi tidak pernah menjadi musibah. Kemudian gempa bumi juga sering, tapi tidak terjadi apa-apa, masih aman. Oke, berarti Karena kita percaya 7 tempat itu tadi. lalu untuk rumahnya sendiri namanya apa ya? Kan biasanya rumah adat itu ada nama ya? Iya. Ya, Nah, untuk rumah adat di Werebo, Namanya namanya itu Niang. Niang. Tetapi rumah adat yang di sekitar sini ada juga nama-namanya. Iya. Itu Oh gitu, jadi beda-beda. beda hina. Oke. Kalau untuk yang ini yang Niang kita Gendang. Niang Gendang. Niang Gendang. Ya. Kenapa disebut Niang Gendang? Niang Gendang bisa dia benar itu ya, karena di sini hanya di sini saja memiliki alat musiknya. Oh, Sebagai rumah utama gitu. lalu untuk yang di sebelah kanan sini Kalau yang lainnya itu namanya Niang Gina. Niang Gena. Niang Gina. Ya. Niang itu tadi Niang itu artinya kerucut, Mas. Oke, Niang artinya kerucut. Gina itu pemekaran. Oke ya. Pemekaran dari rumah utama ini. Biasanya wisatawan itu datang ke Werebo umumnya ngapain ya? Selain menikmati dan rasa ingin tahu tentang budaya dan juga melihat pemandangan. Pemandangan. Oke, nah ini kan kalau pagi hari kita bisa lihat lah ya pemandangannya. Ya bisa ya. Cuacanya bagus karena di sini kan kadang kabut, kadang hujan, kadang cerah. Ya, jadi tiga-tiganya mereka bisa dapat. Kalau malam harinya itu ya itu bisa melihat bintang. Oke, bintang-bintang. Berarti wisatawan itu malam hari umumnya keluar untuk melihat bintang ya? Benar sekali. Baik. Nah, biasanya untuk melihat bintang itu baiknya jam berapa keluarnya ya? Kayak mungkin kan ada yang kayak, wah ini jam 7 kayak udah ada bintang gitu. Ya. Atau ada jam-jam tertentu? Baiknya itu di atas jam 10. Baiknya di atas jam 10. Di atas jam 10. Itu karena kalau misalnya di jam 10 listriknya masih nyala di sini, karena listriknya itu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, kalau listriknya udah mati, ya kita bisa melihat bintang. Dengan jelas. Ya, Nah, di sini tuh biasanya banyak bintangnya itu di bulan apa ya, Pak? kalau bulannya bisa juga di bulan kayak bulan kemarin, bulan Maret, bisa, bulan Juli juga bisa. Tetapi untuk tebak setiap harinya juga pada saat bulan itu sulit karena cuacanya itu yang sulit ini. Cuacanya benar-benar tidak bisa diduga-duga ya? Iya. Selalu berubah-ubah dia. Apakah warga Werebo sendiri punya nama untuk setiap bintang? Mungkin kan di setiap kayak kita lihat bintang, wah ini ada bintang yang paling terang gitu. Mungkin biasanya kan orang-orang Indonesia suka beri nama, oh itu mungkin bintang Saturnus atau apa gitu. Kalau di sini namanya itu, kalau yang misalnya pada saat subuh, jam subuh itu namanya itu Itala Gewang. Itu yang paling terang. Entala Gewang. Entala itu bintang. Oh, Entala artinya bintang. Entala Gewang. Gewang artinya? Gewang itu subuh atau pagi lah. Oke. Pagi. ya. Jadi mungkin kalau diartikan bintang yang paling terang di subuh. Iya, benar. Di pagi hari, di subuh hari. Wow. Umumnya selain di malam hari, selain melihat bintang, apakah ada kegiatan lain di Werebo itu sendiri? Karena sebelum COVID memang ada kegiatan lain sih, kayak kita ikut atraksi untuk malam harinya kita bisa melihat main alat musiknya itu, karena itu yang sering dilakukan. Kalau setelah COVID kita memang belum melakukan itu, tapi nanti kita akan tetap melakukannya. Dem. Lu makan apa, Dem?
Ini ada telur bulat. Gue kurang tahu sih ini sayur apa. Sama kerupuk dan sambel. Tapi enak, Kak. Jujur ini udah piring kedua, Pak. Piring kedua. Tapi satu lagi, lo penasaran nggak cara bikinnya itu gimana sih? Itu yang gue pengen tanyakan juga sih. Kepo banget gue ini bikinnya gimana sih. Jadi asapnya udah ada kan. Kepo banget sih gue kayak gimana. Atau enggak di sini kita tanya-tanya ke ibunya gimana? Boleh sih, sikat aja. Sip, cus ya. Nah tadi Bu, saya udah makan ya masakannya dan jujur wah enak banget ya. Terus tapi saya ada beberapa menu yang saya kurang tahu. Kayak tadi sih saya lihat yang saya tahu cuma telur balado. Iya. Terus itu ada apa lagi tuh tadi selain telur balado? Tadi saya lihat ada kerupuk. Nah itu kerupuk apa Bu? Dari talas. Talas. Iya. Oh itu diolah sendiri. Iya, diolah sendiri. Kalau sayurnya tadi sayur apa ya Bu? Sayur labu Oh sayur labu. dengan daun singkong. Tadi sih saya nyoba memang ada pahit-pahitnya, berarti itu daun singkong mungkin Iya, yang daun pahit singkong, ya. iya. Oke, sama tadi saya ada sambal ya. Iya, sama. Tapi saya juga ngerasa sambal di sini tuh beda dari sambal-sambal yang lainnya. Nah, itu cara bikinnya tuh gimana tuh Bu sambalnya? Sambal rawit, cabai rawit, diulek, Terus campur dengan bawang putih, bawang merah. tapi saya tadi sempat lihat tuh kayak sambalnya kan biasanya ya umumnya kalau kayak di Jakarta tuh sambalnya kayak ada minyaknya lah atau apa gitu. Nah, tadi saya lihat kayak sambalnya kayak nggak berminyak gitu. Iya, tidak digoreng. Oh, nggak digoreng. Iya, nggak digoreng. Jadi benar-benar cabai diulek. Iya, diulek saja. Oke, nah biasanya tuh Bu Goni setiap hari masak itu berapa kali ya? 3 kali. 3 kali ya? Iya. Nah, saya juga sempat lihat tadi pas saya ke dapur pertama ada 2 orang. Iya. Terus tiba-tiba saya keluar bentar, saya masuk lagi tiba-tiba ada 5 orang gitu. Iya. Nah, itu biasanya untuk ngumpulin orang-orang yang masak itu gimana ya Bu? Ataukah sudah ada jadwalnya atau gimana? Iya, ada jadwalnya. Satu kelompoknya itu biasanya berapa orang? 8 orang. 8 orang. Iya. Nah, apakah kelompok itu berdasarkan banyaknya orang yang datang atau mungkin kayak saya kasih gambaran, misalnya nih lagi ada 20 wisatawan datang ya. Nah, itu kelompoknya tetap 8 atau mungkin bertambah? Tetap 8 orang. Tetap 8. Jadi Seperti malam ini. jadi Iya. mau berapa orang pun tetap Iya. 8. Untuk pagi, siang dan malam orangnya sama semua. Iya. Atau gimana? Iya, sejak dari tadi pagi kami 5 orang, 8 orang itu. Oh, selalu sama ya masak Iya. itu aja. Iya. Nah, saya juga ada penasaran nih Bu. Kan di sini banyak keluarga ya. Nah, apakah setiap ibu rumah tangga itu masak? Di sini misalnya contoh buat keluarga A, berarti ibu rumah tangga A juga harus masak. Atau memang kelompok ini aja yang selalu masak? Kalau untuk saya sendiri, tadi paginya masak sampai makan siang untuk bapak di belakang, anak-anak. Iya. Sudah makan siang untuk tamu, saya kembali lagi ke rumah untuk masak malamnya. Oh, jadi masaknya tuh masak untuk keluarga itu beda sendiri sama di Iya, sini? beda. Oh, baik. Jadi kalau masak untuk keluarga di rumah sendiri. Iya, di rumah sendiri. Masak untuk tamu di sini. Di sini, iya. Nah, tadi kan saya udah sempat nanya terkait makanan-makanannya. Nah, bahannya nih saya penasaran gitu kan. Mungkin garam tadi Ibu beli di bawah ya. Nah, Iya, tapi kalau selain garam mungkin kayak rempah-rempah yang lainnya? Di sini. Oh, di sini. Iya, di sini. Oh, jadi ada tumbuhan rempah-rempahnya. Iya, ada. Contohnya apa tuh? Kunyit, Kunyit, halia, alia. iya, jahe. Oh, jahe. Iya, jahe. Oh, di sini jahe tuh alia sebutannya. Iya, iya. Oke, Sering lalu daun serai, oh, daun serai. Iya. Oke. cabai, Cabe. Oke. Kalau bawang putih atau bawang merah ada? tidak ada. Oh, Beli nggak di ada. pasar, iya. Alat masaknya di sini semuanya masih tradisional kah atau sudah ada yang baru-baru? Masih tradisional, ada tungku. Kayak tungku. Oh, masaknya benar-benar masih pakai kayu banget Iya, ya. iya, Kayu pakai yang kayu. dibakar ya. Iya, Berarti itu biasanya menyiapkan apinya lama nggak tuh, Bu? Karena kan harus dibakar dulu tuh kayunya. iya, cari kayu yang kering. Oh, cari kayu yang paling kering ya. Iya. Jadi lebih mudah terbakar. Iya, Oke. Nah, tapi kalau saya lihat itu juga dari segi penataannya ya, Bu ya. Nggak ada cerobong asap ya, Bu? tidak ada. Nggak ada ya? Iya, Oh, jadi kalau masak ngebul dong ya asap. Maksudnya asapnya terkumpul. iya, keluar deh. Oh, keluarnya biasanya dari mana, Ibu? Lewat jendela. Oh, itu ada jendela itu ya. Iya, Oh, iya. Soalnya tadi saya tidur asapnya sempat masuk ke dalam juga. iya.
Oh, berarti harus kuat banget ya dalam sini. Iya. Jan, lu ngapain? Sini. Gue lagi nyoba explore drone nih. Kenapa tuh? Ini mau lihat astrografi, mau lihat bintang-bintang di Wairebo. Nih lihat nih. 1, 2, 3, treng. Pecah nggak tuh? Epic banget nggak tuh? Epic banget. Apa tuh nama bintang? Wah, Draco. Gue juga baru denger lagi ada bintang namanya Draco. Sama ada Ursa Minor. Solid banget. Lihat Rak, ada beda lagi dia itu. Lo ngapain, Rak? Ini Astro Hyperlapse. Bintang juga. Ini langsung lagi banyak nih dia. Gua nggak tahu sih ini kelihatan di kamera apa enggak, tapi kita coba lihat hasil dari Astro Hyperlapse sama astrografinya dulu ya. Kencang. Wah, bener-bener banyak banget bintangnya. Kita nggak usah lama-lama, langsung tag aja sih. Kita pakai yang expert raw. Kita ambil, kita ke show ya. Wah, kita yang 7 menit asik sih ini kayaknya. Wih, ada Cante Leon. Coba kita geser ke sana. Wah, ada Centaurus Circinus. Oke, gua akan tag sekarang dan kita lihat hasilnya. Hahaha. Epic banget hasilnya. Gak sabar sih buat nge-share ke semua orang biar semuanya bisa lihat bintang kalau di Wairebo tuh se-epic ini. Pagi ini sebelum kami pulang, kami memutuskan melihat dan berkebun langsung bersama Pak Aven, seorang petani kopi Wairebo yang berperan besar pada sektor perkebunan di Wairebo. Ini biji kopi apa, Pak? Biji kopi Colombia merah. Colombia merah? Iya, Colombia merah. Oke. Nah, di sini biji kopi ada berapa tipe? Ada 4 jenis. 4 jenis? Itu ada Robusta, ada Arabica, ada Colombia merah, ada Colombia kuning. Colombia kuning? Iya. Oke. Nah, biasanya, Pak, berapa lama waktu untuk buah kopi ini jadi merah? Buah kopi Arabica umumnya sama Colombia itu 7 bulan. 7 bulan? Iya, 7 bulan. Berarti dalam 1 tahun biasanya panen kopi berapa kali? Sekali. Iya, sekali setahun. Wah, lama juga ya? Iya, lama, Pak. Jadi wajar lah ya kalau kopi harganya mahal. Iya, sekali setahun. Karena butuh waktu ya? Iya, butuh waktu. Tapi itu pun Arabica sama Robusta masih jarak untuk bulan panennya. Kalau Robusta itu di bulan Agustus September. Kalau Arabicanya awal Mei sudah mulai ada yang merah. Oh, ya. jadi nggak dalam 1 tahun, dalam 1 bulan aja panen. Jadi terpisah-pisah ya bulannya. Iya, dipisah-pisah gitu ya. Nah, kemarin saya dengar Pak, kopi lagi gagal panen ya? Iya. Oh iya, itu karena apa tuh, Pak? Itu karena dari musim hujan juga. Kalau musim hujannya terlalu banyak, berarti kopi juga berbunganya ada yang gugur. Enggak ada normal gitu. Kalau di musim kemarau itu, berarti buah kopi itu lebih banyak, lebih lebat lagi.
Oh, jadi dia Iya. malah lebih bagus kalau musim kemarau. Musim kemarau ya. Oke, saya baru tahu nih. Iya. Saya mikirnya setiap tumbuhan bagus kalau kena hujan yang Itu banyak. memang dia butuh hujan, tapi di musim bunganya itu harus kemarau. Di musim bunganya. Musim bunga itu di bulan November sampai Desember. Oh, jadi Iya. kalau bisa bulan-bulan segitu jangan terlalu hujan. Jangan terlalu hujan gitu. Ya. Baik. Nah, biasanya sekali berkebun itu perginya berapa lama, Pak? Pergi untuk berkebunnya berapa jam? Oh, untuk berkebunnya itu pagi jam 8 sudah di kebun semua. Karena sarapannya itu di jam 7, jam setengah 8 siap, jam 8-nya kita pergi. Berarti kita bawa bekal karena makan siangnya nanti di kebun. Oh, jadi bisa Iya. sampai 3-4 jam? Iya, 3-4 jam. Wah, lama Iya. juga ya. Iya, lama, Pak. Kalau ini Arabica. Ini ada Arabica, Pak. Nah, cara membedakan antara Colombia atau Arabica itu gimana, Pak? Kalau Arabicanya itu ranting-ranting itu atau batang-batangnya itu agak jarak dia. Kalau Colombia itu rantingnya agak rapat gitu. Oh, ini Iya. berjarak ya. Iya. Berarti ranting yang kecil-kecil ini kan ya? Iya. Oke, berarti ini Arabica. Arabica, Pak. Ini tadi yang Colombia merah. Sehingga dia punya ranting-rantingnya ini agak rapat gitu. Kalau setelah di Oh, pruning, iya. iya. Ini butuh pruning. Pruning apa tuh, Pak? Itu dipakai gunting ininya. Oke. Sehingga nanti kalau musim berbunga itu malah tambah ini produksinya bagus. Oke, baik. Iya. Wah, ini kita makin banyak melihat Iya. yang merah ya. Ya, ini ada yang merah. Arabica juga, Pak. Ini Arabica, guys. Iya, ini Arabica. Pak, saya boleh lihat cara metik kopi yang baik dan benar gimana? Oke, mari, Pak. Iya. Ini betul-betul kopinya yang sudah bagus. Matanya sudah bagus ya. Kita ambilnya yang merah. Ini yang merah. Kalau ini mungkin 3-4 hari lagi baru kita ambil, baru kita metik. Kalau ini yang belum matang. Baik. Ini kita ambil yang merah saja. Ini, Pak. Iya. Oke. Saya boleh ikut metik, Pak? Ya boleh, Boleh. Pak. Iya boleh. Berarti yang merah ini ya? Iya, ambil yang merah, Pak. Dia metiknya tarik aja? Iya, tarik aja. Iya. Nah, ini ya. Iya. Dan kopi Arabica itu, Pak, kita matiknya jangan sampai nanti dia punya apanya nih, ininya tidak boleh dirusak, Pak. Karena batangnya. untuk tahun depan mungkin bisa berbunga lagi di sini. Oke. Iya. Baik. Jadi metiknya pun harus hati-hati ya, nggak boleh langsung Iya. cabut semua. Oke. Nah, berarti petiknya di sini, guys, tuh. Iya. Ininya nggak boleh sampai, kalian bisa lihat yang hijau-hijaunya tuh. Ini nggak boleh sampai kepetik katanya. Jadi harus hati-hati juga. Baru ngomong kepetik. Wah, lumayan susah juga ya kalau hijaunya nggak boleh ya. Iya. Biasanya kalau metik-metik sekali pergi gini, Pak, ada target yang harus dibawa berapa kilo mungkin? Dari kebun. Iya, Kalau dari kebunnya tergantung hasil panennya, hasil metiknya. hasil metiknya. Nah, biasanya pernah bawa sampai berapa pikul, Pak? Itu sampai 25 kg. 25 kg? Iya, 25 kg. Wah, banyak banget ya. Iya, banyak. Tapi nanti biasanya ketika dia sudah diproduksi, kan ini masih buahnya ya, Pak? Iya, Tapi masih kalau buah. dia sudah jadi biji kopinya, itu biasanya jadi 25 tuh biasanya jadi berapa kilo? Itu sampai 7 kilo green bean. Oh, Iya, jauh banget yang ya kering. turunnya Iya, ya? turunnya. Tapi sekarang di setiap kebun itu ada mesin kupas kulit. Sehingga petani itu bawa biji yang sudah kupas kulit dari kebun. Baik. Iya. Nah, kalau kopi dari Werbo itu sendiri, apakah sudah sampai diekspor, Pak? Iya, sudah sampai di Sudah sampai diekspor? Sampai di Belko sekarang. Di mana? Tapi kami kirimnya ke Bandung, ke Classic Bean. Ke Bandung. Terus dari Bandungnya mereka kirim juga ke Belko. Belko. Iya. Belko tuh apa tuh, Pak? Prancis. Oh, itu semacam
perusahaan Perancis Iya. yang bikin kopi, biji kopi. Iya, biji kopi. Iya. Mereka pesannya kopi dari Verbo. Oh. Iya, mereka butuh setiap tahun itu 5 ton gitu. 5 ton. Iya, 5 ton. Tapi sekarang sudah gagal panen. Oke. Nggak sampai 5 ton. Paling kita kirimnya nanti mungkin seberapa adanya. Tapi kita tidak boleh putus dari kebun atau pasaran gitu. Tapi kalau Werbo sendiri punya merek nggak Pak? Merek kopi? Kan kayak saya pernah waktu itu beli ada namanya kopi Bajawa. Iya, kopi Bajawa. Kalau Werbo punya sendiri nggak? Produksi sendiri nggak kopinya? Sampai jadi biji kopi merek sendiri? Kalau di sini kopi Verbo namanya. Kopi Merek Werbo? sendiri ya, kopi Verbo. Nah itu masih berbentuk biji kah atau sudah jadi serbuk? Sudah jadi serbuk ya. Sudah jadi serbuk Sudah ya? jadi bubuk ya. Itu semacam di kantor itu kopi organisasi Verbo. Wah hebat, Iya. hebat. Harus bungkus deh buat oleh-oleh. Iya, mari. Pak, saya penasaran. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau Werbo tuh ngirimnya ke perusahaan Perancis. Iya. Nah, awal mula mereka bisa kerja sama itu gimana ceritanya, Pak? Ceritanya itu Pak, ada koperasi klasik bin di Bandung. Mereka kirim 1 orang untuk membina petani di sini itu di tahun 2013. Oke. Ada 1 orang namanya Andi. Mereka kirim 1 orang untuk membina petani di sini supaya proses pengolahan kopi atau menanam kopi yang lebih bagus mungkin tinggal selama 1 tahun di sini, sehingga masyarakat Verbo itu bisa memproses pengolahan kopi itu yang lebih bagus dan menanam kopi sebagaimana yang bagus, dan terus sampai setelah proses pengolahan lebih bagus mereka minta supaya bisa kirim ke Bandung. Itu punya koperasi klasik bin yang ada di Bandung, di Puntang. Terus di Pacet ada tempat salter kopinya mereka. Terus mereka yang kerja sama dengan Belco, sehingga Belco juga atau Prancis pernah datang ke sini dan ke kebun saya sudah 2 kali. Wah, hebat. Iya, hebat, Pak. hebat. Iya. Pak, tapi apakah Kopi Werbo sudah pernah ikut festival-festival kopi gitu? Oke, Kopi Verbo pernah ikut festival di Jakarta. Pernah di Jakarta? Iya, saya sendiri. Oh, Bapak sendiri yang iya. berangkat? Ada Kementerian Lingkungan Hidup sama Kehutanan diundang untuk ikut festival di Jakarta. Festival kopi untuk se-Nusantara. Saya bisa bilang nih Pak Aven nih salah satu orang yang paling berpengalaman di sini kali ya, Iya, dalam oke. masalah kopi ya. Iya, masalah kopi. Tapi Pak Aven, saya juga mau nanya, selain kopi di sini itu ada produksi lain nggak berkebunnya? Iya, iya. Ada kayu manis, ada vanila juga. Oh, vanila ada? Iya, ini ada sekitar kafe ada vanila. Terus untuk vanilanya di sini juga, untuk Bapak Aven juga yang lebih banyak vanilanya. Terus kayu manisnya juga, karena sejak umur 20 tahun dulu saya pernah tanam pohon kayu manis ada 1000 pohon. Sehingga kemarin saya dapat lebih banyak hasilnya panen kayu manis. Nah, kalau kayu manis biasanya panennya berapa lama tuh Pak? Itu sekali panen saja, cuman kita nunggu lama begitu sampai 10 tahun, 15 tahun baru pohonnya besar kita ambil kulitnya. Oh, lama banget ya? Iya, tapi prinsipnya saya dulu waktu muda itu prinsipnya saya buat rekening itu dan ATM saya simpan. Berarti itu hitungannya saya tanam pohon kayu manis itu berarti saya punya uang simpan di rekening. Sehingga kita panennya nanti di 20 tahun kemudian kita panennya, karena kemarin saya dapat 200 juta. Iya. Investasi di Werbo ya modelnya. Kayak gitu, keren. Iya. Kalau anak muda di Jakarta biasa main saham, ini investasinya pohon. Pohon, iya. Hebat. Ya, anak muda wajib nyontoh Pak Aven nih. Iya, iya. Ini lagi ngedit foto-foto di Werbo tadi. Tuh. Ini
pakai HP doang hasilnya kayak gini. Jadi kayak lu tinggal nambahin warna yang mau ditambahin, kontrasnya atau shadownya segala macam, mau tambahin kalau sini simple banget cuy. Wah ini udah kayak kamera tapi versi HP ya, bagus banget hasilnya. Yoi, praktis banget nih di sini. Dan hasilnya juga gak kalah keren gitu. Coba kalau lu zoom pecah nggak tuh? Ya. Detail sih, bisa detail. Bisa dua sekali zoomnya. Gila nggak? Keren. Ya. BTW, lu bocah lagi pada nongkrong di gazebo. Iya. Kesana aja lah kita join juga. Boleh sih, ini udah mau kelar. Sana kali ya. Ya. Coba. Oi, ngapain lu pada? Akhirnya perjalanan kita udah sampai di penghujung hari nih. Gue sih sebenarnya pengen nanya satu-satu ya pengalamannya. Iya. Gue bener-bener pengen nanya gitu kan, karena kan rata-rata kalian baru pertama kali nih ke Wairebo gitu. Nah, gue pengen tanya satu-satu pengalaman apa atau cerita apa sih yang paling menarik. Coba gue penasaran dari lu dulu. Ini mungkin standar banget sih, tapi menurut gue hal yang paling membuat gue berkesan adalah ternyata warga-warga Wairebo tuh sangat terbuka dan sangat welcome kita banget gitu. Kayak gue gak menyangka mereka bisa banyak cerita. Ya tadi ada Pak Aven yang bisa cerita dengan santainya soal dia berkumpul kopi, ada yang dulu juga masak kan. Ya, ternyata kita baru tahu ternyata dia sebanyak itu masak, kayak dia harus masak untuk wisatawan, juga harus masak untuk keluarganya. Jadi itu adalah momen yang menurut lo paling epic dari perjalanan. Karena gue suka ada interaksi antara satu sama lain gitu, dengerin cerita orang gue suka. Nah, kalau lo gimana lah? Kalau gue sih perjalanannya ternyata wow, gue nggak nyangka bakal ketemu jalan yang putus gitu, putus entah itu sungai jembatan putus gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngelewatin itu gimana ya gitu. Nah itu lucu banget sih emang. Kita di situ kita sekitar berapa jam ya, 2,5 jam kok nggak salah. Iya 2,5 sampai hampir 3 lah, hampir 3 jam ya jembatan putus gitu. Bener-bener banjir, terus ngeliat orang-orang masih ada naik motor gitu, dan mereka bertekad buat nyebrang tuh, ada yang ngebantuin gitu nyebrang. Itu pengalaman yang unik sih, karena kita ngeliat orang-orang rela ngebantuin untuk potong-potong motor. Berarti ya momen yang paling menurut lo paling berkesan adalah ya pas pada saat perjalanan menuju Wairebo itu sendiri. Oh, pas ngeliat orang-orang tuh pada ngebantu, saling ngebantu ya satu sama lain. Ngebantu. Nah gitu kita ngeliat hal-hal kayak gitu lah, itu hal-hal yang apa ya, mungkin bisa gue bilang jarang ditemukan di kota lah ya. Bener. Nah, lo menurut gue pengalaman ini tuh pengalaman ada yang, kenapa tuh? karena ini serba pertama untuk gue. Serba pertama semuanya? Serba pertama. Naik pesawat pertama juga? Enggak. Kirain. Okay. Tapi ini intinya pertama kali gue nunjukin kaki gue di tanah Flores. Ini pertama kali gue trekking. Jadi lu sebelumnya gak pernah trekking? Trekking? Meskipun kayak kan kalau di Jakarta kan orang biasanya suka main kayak bosan ke Cibodas yuk gitu, trekking di Cibodas. Air terjun. Karena gue anaknya rumahan banget sebenarnya. Wah. Jadi pengalaman pertama banget ya. Dan pertama kali gue produksi konten seperti ini pakai HP. Terus gimana menurut lu, kan lu berarti gua anggap lu biasanya pakai kamera ya? Kamera. Nah ini pas produksi pakai HP apa bedanya, dan lo ngerasa apa yang paling unik gitu? Pokoknya awal gue dikabarin itu gue pucat banget ya. Karena gimana nih, biasa lu syuting pakai kamera ya kan. Tiba-tiba lu dikabarin kita berangkat ya kemana, ke Wairebo Flores. Oh, oke. Tapi pakai Samsung S23 Ultra. Iya kan. Gue bilang, ini HP? Iya. Seriusan pakai HP nih? Iya. Di situ gue pucat ya, karena ya gue nggak pernah, gue bilang kan, jadi kayak ini pengalaman pertama gue untuk syuting produksi konten tuh pakai HP. Awalnya emang underestimate sih, cuman ketika akhirnya gue iyain, gue accept lah challenge itu segala macam. Ketika gue di lapangan, ya gue pede sih akhirnya, karena ya setelah lo nyoba sendiri gitu kan, lo kan nyoba juga kan. Gue juga nyoba sih, dan gue juga sebenarnya cukup
kaget ternyata hasilnya tuh di luar dari ekspektasi gue sendiri gitu loh. Kayak contohnya kan gue kebetulan memang orangnya outdoor activity banget tuh, dan gue banyak bergerak dan sebagainya. Nah kemarin pas gue rekam pakai tuh HP ya, voice-nya itu gokil banget, epic banget, bener-bener. Bahkan ada satu momen ketika gue naik motor ya, gue tuh biasanya tuh kalau gue naik motor ya naik motor udah pasti goyang-goyang kan gitu. Tapi ini gue dengan megang satu tangan, terus gue adalah rekam kalian tuh waktu itu lagi naik motor juga, Mbak, tukang ojek yang ngebut sambil nanjak itu kan. Pas gue liat footage-nya tuh sama sekali gak goyang, bener-bener stabil. Iya, ini HP tuh gokilnya juga sampai ke durability ya sih. Nah, Yang maksudnya bikin gue pede tuh akhirnya, ini gue syuting outdoor ya kan, pakai HP ya kan. Kondisi kadang hujan, kadang enggak, kadang hujan, kadang enggak gitu. Pikiran pertama gue adalah, ini kan air gimana? Tapi kan pada akhirnya coba gue ngambil B-roll, lo nyipratin air ke HP. Iya, gue inget. Itu gue udah gak takut, karena gue tahu, oh ternyata si HP ini, si Samsung S23 Ultra ini kuat banget sih, dan gokil. Setuju sih itu. Sebagai orang yang suka pergi ke alam ya, gue harus mengatakan the best. Nah terakhir nih, lo aja. Yoi. Mereka tuh kayak yang setia gitu loh, kayak nggak lupa kampungnya gitu. Kayak mereka di kota sekolah sampai jenjang kuliah segala macam, mereka tuh kayak balikin ilmunya itu ke tanah leluhur mereka lagi gitu. Kayak apa ya, ikatan darah mereka tuh kuat banget gitu. Kayak mereka nggak lupa diri gitu. Jadi benar-benar yang paling berkesan buat lu itu adalah gimana warga masyarakat sana itu mempertahankan budayanya ya, dan mereka tetap, dan untuk pemuda apapun kegiatannya di luar sana atau di luar Werebo, mereka tetap ingat dan mau memajukan Werebo ya. Itu keren. Mereka lebih indie daripada band indie. Iya di tanah sendiri. Iya. Nggak peduli mereka. Bikin nggak peduli. Iya. Ini tanahku, ini kelahiranku, aku mau ini. Gua kali ya, kan dari tadi udah kalian nih, berarti tinggal gua kali ya. Gua ya. Lu nanya mulu kita. Iya makanya. Gantian. Kalau gua jujur sih, selama gua 4 kali ke Werebo ya, gua tuh selalu amazed sama bintang-bintang yang ada di sana, terutama kalau misalnya cuaca lagi bagus ya. Kan gue 4 kali ke sana dan 2 kali doang gue pernah dapet bintang yang bagus, termasuk yang kemarin kita gitu ya. Kita dapat lautan bintang kan. Dulu waktu gue pertama kali itu ya gue belum punya alat yang memadai, jadi gue nggak bisa nge-capture bintang-bintang itu dengan bagus lah intinya. Tapi kemarin ya, kebetulan teknologi udah maju banget dan kita bawa Samsung S23 Ultra ya, yang gue kaget juga itu banyak banget fitur-fitur yang sangat amat membadai untuk foto bintang, salah satunya astrofotografi ya. Nah itu tuh, wah pas gue coba, gue bener-bener sekaget itu karena gue bisa lihat nama-nama bintangnya di atas. Itu bener-bener bikin gue enjoy banget, nikmati setiap momen yang ada di Werebo ketika malam hari. Bahkan kalau disuruh gue nggak tidur ya untuk menikmati bintang, itu gue pasti akan nggak tidur gitu. Dan mungkin orang kalau ke Werebo juga khawatir karena kan di sana pada dasarnya tidak ada listrik ya, nggak ada listrik kan di sana ada jam malamnya gitu kan. Tapi kaget juga gue ternyata sepanjang kita berjalan ya kan dari kemarin ya, itu baterai dari Samsung S23 Ultra ini benar-benar awet banget gitu. Dan benar-benar meskipun kita udah pakai video, foto, bahkan nangkep bintang, sampai kita pulang lagi itu masih ada baterainya. Dan itu kan kurang lebih 2 harian ya kita beraktivitas full gitu. Paling berkesan itu sih. Untungnya teknologi sekarang udah maju, memadai juga. Akhirnya gue bisa 100% menikmati keindahan bintang di Werebo. Dengan hasil yang seepic itu, menurut gue perjalanan kali ini itu perfect banget sih. Gak perlu dicari, ternyata indahnya lautan bintang di desa Werebo akan selalu menghiasi langit malam untuk kita nikmati. Menjadi keindahan khas yang tak terlupakan yang kemudian dikenal sebagai surga di atas awan. Perjalanan kali ini benar-benar di luar dugaan kami. So here we are, just wanna share the epic.